Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan keempat ini kita mempelajari konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum. Yang pada pertemuan kedua kita mempelajari konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Jadi landasannya pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua paham, maka kita lebih mudah memahami konsep pada pertemuan keempat ini. Kita lanjut ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu dapat dipahami walaupun banyak kekurangan ya. Teori yang mendukung untuk teori mekanika kuantum ada beberapa, di antaranya teori menurut Max Planck. Beliau mengatakan bahwa suatu zat, atom itu suatu zat, hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut dengan kuanta ya. Lanjut. Yang mendukung lagi oleh Louis de Broglie. Beliau mengatakan bahwa materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Jadi materi itu menurut de Broglie adalah memiliki dua sifat. Sifat sebagai partikel dan sifat sebagai gelombang. Lalu ada teori yang mendukungnya juga, yaitu teori menurut Heisenberg yang dikenal dengan teori ketidakpastian. Beliau mengatakan akibat dualisme materi, maka letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Jadi inilah yang dikenal dengan teori ketidakpastian yang disebut dengan teori Heisenberg. Lalu ada lagi teori yang mendukungnya, yaitu teori persamaan gelombang Schrödinger, di mana persamaan gelombang yang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam suatu atom dikenal dengan bilangan kuantum. Nanti kita mengenal, untuk mengetahui keberadaan elektron dalam suatu atom, kita mengenal ada 4 bilangan kuantum. Kuantum utama, kuantum azimut, kuantum magnetik, dan kuantum spin. Kita akan pelajari ke sana. Kita lanjut ya Naya. Bahwa atom, kalau kita lihat gambarnya, terdiri dari, di awal sudah belajar bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang letaknya di pusat, tersusun atas dua jenis partikel, proton dan neutron. Jadi posisinya di pusat. Elektron beradanya di mana? Ini ada lintasan. Nah, lintasan yang dekat ke inti adalah lintasan N1 ya, yang dikenal dengan nama kulit ke-1. Lintasan sebelah N1 yang kedua itu N2. Ada atau yang dikenal dengan kulit L. Lintasan ketiga N3 dan lintasan yang paling luar adalah N4. Ya, jadi keberadaannya itu bahwa elektron itu pada lintasan-lintasan tersebut ya. Lanjut. Ada yang dikenal dengan nama orbital. Orbital itu apa? Orbital itu adalah daerah atau ruang di sekitar inti atom yang mempunyai peluang terbesar atau kebolehjadian untuk menemukan elektron. Jadi bisa juga dipahami bahwa orbital itu kebolehjadian untuk menemukan posisi elektron ya. Lanjut. Ada beberapa bentuk orbital. Ada yang disebut dengan orbital S. Jadi orbital S berbentuknya bola. Jadi kalau kita lihat ada satu S, jadi pada N1 orbitalnya bola. Kita lihat ada 3 sumbu ya nah, sumbu X, ini sumbu X nah, sumbu Y, dan yang tegak lurus ini sumbu Z. Jadi ini 3 dimensi ya, jadi 3 sumbu. Kalau orbital 2S berarti pada N-nya 2 nih,
sama sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Itu untuk orbita S. Ada juga bentuk orbita P. Yang bagaimana bentuk orbita P adalah seperti balon yang dipilin. Ya. Nah, ini posisi elektron berada pada 3 posisi. Ada yang disebut PX nih. Jadi si elektronnya berada pada sumbu X. Ada yang disebut PY, berarti elektron berada pada posisi sumbu Y. Ada yang disebut PZ, berarti elektron pada sumbu Z. Jadi 3 posisi, PX, PY, dan PZ. Ada yang dikenal juga orbita D. Nah, orbita D itu memiliki 5 posisi kemungkinan elektron berada. Ya, ada yang disebut X, Z. Nah, berarti apa? Elektron berada di antara sumbu X dan Z. Nih, kalau kita lihat. Ini sumbu X. Nah, ini sumbu Z. Nah, elektron berada di sini. Di antara sumbu X, Z. Ada elektron berada di antara sumbu Y dan Z. Nah, ini sumbu Y, sumbu Z nih berada. Ada elektron berada di antara sumbu X dan Y. Ini sumbu X, nah. Ini sumbu Y. Di antara nih. Sumbu X dan Y nih. Ada elektron berada pada sumbu X dan Y. Jadi kalau berada X-nya kuadrat. Nih berada nih di X yang di sini dan sini, atau yang di sini dan di sini. Atau ada juga elektron yang berada pada sumbu Z kuadrat. Z-nya di atas dan di bawah. Jadi orbita D itu memiliki 5 posisi. Bilangan kuantum. Nah, apa itu bilangan kuantum? Tujuan mempelajari bilangan kuantum adalah untuk menentukan posisi elektron di dalam atom. Ya. Ada yang dikenal bilangan kuantum utama, ada yang dikenal bilangan kuantum azimut, ada yang dikenal bilangan kuantum magnetik, dan ada yang dikenal bilangan kuantum spin. Ya. Kalau bilangan kuantum utama penulisannya n kecil, nah. Kalau N besar itu menunjukkan kulit ke KLMN, berarti kulit keempat. Tapi kalau N kecil itu menunjukkan bilangan kuantum. Jadi hati-hati, nah, besar dan kecil huruf itu artinya lain di dalam kimia. Bilangan kuantum azimut lambangnya L kecil. Kalau L besar itu menunjukkan posisi elektron pada kulit kedua. Kulit pertama K, kulit kedua L. Lalu bilangan kuantum magnetik atau lambangnya M kecil, dan bilangan kuantum spin atau lambangnya S kecil. Jadi bilangan kuantum itu menggunakan huruf kecil. Jangan lupa, huruf kecil. Kita bahas satu persatu untuk mempelajari tugas mandiri. Apa itu bilangan kuantum utama? Bilangan kuantum utama itu menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital. Ya, kita lihat. Kulit K berarti kulit yang paling dekat ke inti. Nilai N-nya 1. Kulit L nilai N-nya 2. Kulit M besar nilai N-nya 3. Kulit N nilai N-nya 4. Kulit O nilai N-nya 5. Kulit P nilai N-nya 6, kulit Q nilai N-nya 7. Jadi kita mengenal ada 7 nilai N. Atau di kulitnya K, L, M, N, O, P, Q. Ya. Bilangan kuantum kedua, bilangan kuantum azimut. Nah, menyatakan subtingkat energi. Kalau tadi tingkat energi, kalau azimut subtingkat energi atau dikenal dengan subkulit. Yang menunjukkan juga bentuk orbital, ya. Nah, kalau harga L-nya 0 berarti subkulitnya S. Kalau harga L-nya 1 berarti subkulit P. L-nya 2 subkulit D. L-nya 3 subkulit F. L-nya 4 subkulit G. L-nya 5 subkulit
subkulit H, L-nya 6 subkulit I. Tapi untuk level SMA cukup kita mempelajari 0, 1, 2, 3 saja. S, P, D, F. Jadi kalau L-nya 0 S, L-nya 1 OP subkulit, L-nya 2 OD, L-nya 3 F. Cukup sampai situ untuk kita pelajari di SMA ya. Kecuali kalau kalian ingin melanjutkan, mungkin akan belajar lebih lanjut lagi. Bilangan kuantum magnetik atau lambangnya M kecil. Apa itu bilangan kuantum magnetik? Menentukan arah orientasi dari orbita di dalam ruang relatif terhadap orbita lain. Jadi arah dia berada. Ya. Kalau kita lihat subkulit S berarti nilai L-nya 0, maka jumlah orbitalnya 1, M-nya 0 ya. Subkulit P berarti nilai L-nya 1, jumlah orbitalnya 3, M-nya nilai M-nya itu dari min L sampai plus L, min 1, 0, plus 1. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3. Jadi rumusnya 2L plus 1, 2 kali 1, 1 ditambah 1, 3. Subkulit D itu nilai L-nya 2. Maka M-nya itu orbitalnya dari min L, min 2, min 1, 0, 1, 2. Jadi ada 5 tuh. 2, 3, 4, 5. Atau dirumuskan 2L. Ya. 2 kali 2 ditambah 1, 5. Subkulit F itu nilai L-nya 3. Maka jumlah orbitalnya 2L plus 1. 2 kali 3, 6 ditambah 1, 7. Jumlah orbita 7 itu dari nilai M berapa? Dari min 3. Nah, karena nilai M itu dari min sampai plus. Min L, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kalau kita hitung jumlah orbitalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nilai M itu dilihat dari L dengan rumus min L sampai plus L. Sampai, kalau L-nya 0 ya 0, 0. Kalau L-nya 1 dari min 1 sampai plus 1. Jadi ada 3 orbital. L-nya 2 dari min 2 sampai plus 2. Jadi ada 5 orbital. L-nya 3 ada 7 dari min 3 sampai plus 3. Terakhir adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin adalah menunjukkan rotasi elektron bergerak. Ada yang menyatakan nilai plus setengah, ada min setengah. Jadi plus setengah itu elektron bergerak ke arah jarum jam. Kalau min setengah elektron bergerak berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi arah elektron bergerak disebut dengan bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin itu tidak berhubungan secara langsung dengan 3 bilangan kuantum lainnya. Nah, bagaimana konfigurasi elektron berdasarkan orbita yang tadi kita pelajari? Ada 3 aturan ya. Aturan menuliskan konfigurasi elektron. Aturan Aufbau. Ada juga larangan Pauli. Dan ada aturan Hahn. Jadi menuliskan konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum harus mengikuti aturan ya. Aturan Aufbau, larangan Pauli, aturan Hahn. Kita pelajari satu persatu. Aturan Aufbau, bahwa elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi lebih rendah terlebih dahulu.
Jadi elektron mengisi pada atom mulai dari tingkat rendah bertahap ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, ini yang dikenal, kita lihat. Nah, ini seperti garis-garis ya, bahwa atom memiliki partikel elektron. Elektronnya itu mulai mengisi dari tingkat energi rendah. Rendah yang mana, nak? Dari atas. 1S penuh, lalu ke belakang, nak. 2S penuh, lalu 2P, 3S ke belakang, nak. 3P, 4S. Dari 4S tidak ke 4P ke belakang. 3D, 4P, 5S, lalu ke belakang, nak. 4D, 5P, 6S ke belakang. 4F, 5D, 6P, 7S. Dari 7S ke belakang, 5F, 6D, dan 7P. Jadi kalau kita lihat bahwa orbita D dimulai pengisiannya setelah 4S. Lihat, 4S baru 3D, baru 4P, 5S. Ya, nilai orbita D itu adalah N kurang 1. Kalau 4S N-nya 4, maka D-nya 3. 5S lalu ke 4D. D itu nilainya N kurang 1 dari S ya. S-nya 5, maka D-nya 4. 5P baru 6S. Tapi kalau nilainya F, N-nya kurang 2. 6 dikurangi 2, 4F. Jadi nilai F itu besarnya N kurang 2 dari S. Ya. 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P. Jadi lihat 1S. Ke belakang ya, nak ya. 2S, 2P, 3S. Ke belakang ya. 3P, 4S, 3D, 4P, 5S ke belakang. 4D, 5P, 6S ke belakang. 4F, 5D, 6P, 7S ke belakang. 5F, 6D, 7P. Ya. Ada larangannya, kata Pauli. Apa larangannya? Larangan Pauli menyatakan bahwa di dalam suatu atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi kalau 3 sama, yang keempat harus berlainan. Ya. Contoh, pada kulit L, N-nya 2, L-nya 0, M-nya 0, maka S-nya plus setengah. N-nya 2, L-nya 0, M-nya 0 boleh. S-nya tidak boleh sama plus setengah, tapi min setengah. Ada 3 bilangan kuantum yang sama, tapi yang keempat tidak boleh sama. Yang keempat itu spinnya berlawanan, 1 plus setengah, 1 min setengah. Jadi dalam satu atom tidak boleh ada 2 elektron ini memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Kalau 3 sama berarti yang keempatnya tidak sama. Ya. Aturan Hahn. Pada orbita yang memiliki tingkat energinya sama, pengisian elektron dalam orbital dilakukan dengan spin sejajar terlebih dahulu atau setengah penuh lebih stabil. Ya, kita lihat. Nah, 1S2, jadi atom oksigen memiliki 8 elektron. Jadi elektronnya disimpan di mana? Yang dekat dulu, yang terdekat ya dari inti. Orbita S dulu, 1S2. 6 lagi kan, ada 8. Dari 1S2 kita lihat aturan Aufbau. Lalu 2S2. 4 ya, nah ya. 4 lagi. 2P4. Ya, karena orbita S nampung maksimum 2, P nampung maksimum 6. Jadi kalau 4 bisa ditampung semuanya. Maka diagram orbitanya lihat 1S. Nah, 1S maksimum 2 elektron. 1S 2 nih. Jadi spinnya ke arah atas, spinnya ke arah ke bawah. Jadi dalam satu orbital maksimum 2. Spin plus dan spin min. 2S kita lihat, nak. Nah, spinnya plus setengah, spinnya min setengah. Jadi S itu 1 orbital. P 3 orbital, nak. PX, PY, PZ. Kan tadi sudah belajar ya. Nah,
Di dalam satu orbita ini maksimum menampung sepasang plus dan min, ya. Kita lihat pengisian dalam orbital sejajar tidak langsung membentuk pasangan, tapi isi dulu setengah penuh. Kan 4 elektron yang dimiliki oleh orbital P, ini ada 4, tidak langsung terisi berpasangan tetapi setengah penuh. Orbital P, X, P, Y, P, Z. Ini baru 3, satu lagi baru membentuk pasangan. Ya, jadi 1, 2, 3, 4. Tidak boleh ini sepasang, tidak boleh. Tapi aturan Han, jika pengisian elektron dalam orbita dilakukan dengan ini spinnya sejajar, maka diisi setengah penuh dulu. Setengah penuh. Kalau sepasang ini penuh. Kalau namanya 1, ini disebut setengah penuh. Ya. Contoh penulisan konfigurasi elektron. Contoh helium 1s2. Helium ini menggunakan gas mulia. Nanti kita pelajari. Berilium 1s2 2s2. Jadi berilium itu kan nomor atomnya 4, berarti atomnya memiliki elektron 4. Kita anggap atom di sini bukan bermuatan tapi netral. Jadi kalau netral nomor atom menunjukkan banyaknya elektron, ya. Neon 1s2 10, 2s2 2p6, ya. Neon 1s2 klor 2s2 4, 2p6 10, 3s2 12, 3p5 17. Atau menggunakan bantuan gas mulia, ya. Neon di sini posisi 10, berarti neon sudah 10. Ya. Berarti 10 tinggal berapa lagi? Kan 17, 7 lagi. Setelah neon letaknya ini pada baris kedua, setelah baris kedua baris ketiga, ya ini 3s2 3p5. Argon kita lihat, argon berapa? Nomor atomnya 18, berarti atom argon memiliki 18 elektron. Posisinya di mana saja? Menurut aturan Aufbau, mulai dari tingkat energi rendah. S dulu, 1S2 penuhkan, 2S2 4, P penuhnya 6, 2P6. Jadi 10 ya nak, 8 lagi. Lalu 3S2 12, 3P6 18. Jadi argon itu gas mulia dia 18. Nah, bagaimana konfigurasi krom menggunakan gas mulia? Bisa, ya. Ini yang gas mulia, tidak gas mulia dulu kita lihat. Ini ada aturan yang gunakan aturan Han, ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 18 kan? Harusnya 4s2 18 kan? 4s2 dari 4s2 20 kan, 3d 4 harusnya begitu. Tapi orbital setengah penuh lebih stabil. Jadi D itu 4 kotak yang terisi setengah penuh. Tanggung, maka dia akan meminjam 1 di S. Jadi 3d5 4s1. Atau membantu pakai bantuan gas mulia. Argon 18. Argon letaknya pada posisi baris ketiga, maka setelah ketiga keempat, 4s2 3d4 harusnya, ya. Tapi orbital setengah penuh ini lebih stabil, jadi 4s1 3d5 karena setengah penuhnya D itu adalah 5 elektron, ya. Nah, ini adalah penyimpangan. Ada penyimpangan stabil dan tidak stabil yang barusan Ibu jelaskan, seperti krom. Nomor atom 24. Kita 24 argon sudah 18, letaknya pada baris ketiga. Setelah 3 baru 4s2. Setelah 4s2 berarti 20 3d4. Harusnya kan begini. Tetapi ini tidak stabil. Lebih stabil gimana? D itu setengah penuh adalah 5 karena D memiliki 5 orbital, ya. Jadi
supaya tanggung 5, maka orbita D itu akan minjam 1 dari orbita S. Jadi 4S1, 3D 5. Ini lebih stabil. Ada lagi dengan aturan penuh lebih stabil, orbital penuh. Ini orbita yang setengah penuh. D orbital penuh itu 10 elektron. Karena setiap orbitalnya diisi oleh sepasang elektron. Kita lihat tembaga. Cu29, argonnya 18. Baris ketiga langsung baris keempat 4S2 20. 3D 9. Nah, berarti 29. Ini lebih stabil, ini kurang stabil. Nah, lebih stabil yaitu dia orbita D ingin penuh. Penuhnya 10, di mana 5 kotak orbitalnya itu ingin terisi semuanya. Maka dia minjam 1 di S. Jadi 3D 10. S karena dipinjam oleh orbital D tinggal 1, 4S1. Inilah konfigurasi yang lebih stabil. Jadi mana yang betul? Yang lebih stabil. Ya. Nah, terakhir Ibu memberikan tugas mandiri, yaitu penugasan di modul di halaman 13. Anak-anak, Ibu mohon diisi di sini. Jadi kotak-kotaknya diisi, ya, diisi. Caranya Ibu akan memberikan contoh satu saja, ya. Contoh soal konfigurasi elektron yang menggunakan mekanika kuantum. Klor nomor atom 17. Bagaimana konfigurasinya? Kita lihat aturan menurut aturan Aufbau. Mulai mengisi dari tingkat energi terendah dulu. Mana yang terendah anak-anak? Yang ini nak. Dari atas ini dulu ya. 1S maksimum 2 elektron. Kan 17 elektron. Ya masih. Dari 1S ke belakang nak 2S. Maksimum kan 2 elektron. Karena orbital X maksimum 2. Lalu dari 2S lihat nah ke belakang nih 2P. P itu maksimum 6. Maksimum kan 6. Baru 10. Masih 7 lagi. Setelah 2P langsung lihat nih nah arah panahnya 3S 12. Dari 3S lihat ke belakang nah 3P. Jadi dari 3S terus ke belakang ya nak 3P. 35. Jadi 3P5. Ya. Jadi pada orbital P berisi 5 elektron. Jadi kalau kita hitung 2 ditambah 2 4 ditambah 6 10 tambah 2 12 tambah 5 17. Berapa elektron valensinya? Elektron valensi sudah dijelaskan. Jumlah elektron pada kulit yang paling luar. Di sini kulit yang paling luar itu kulit ketiga. Ada berapa? 2 ditambah 5 7. Ya, pada orbita S ada 2 elektron, pada orbita P ada 5 elektron jadi 7. Maka elektron valensinya adalah untuk klor 7. Berapa kulit valensinya? Ada 3 kulit nat, kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga. Jadi kulit yang paling luar adalah kulit ketiga yang disebut dengan kulit M. Ya. Kulit ke-1 disebut kulit K, kulit kedua disebut L, kulit ketiga disebut M dan seterusnya. Dan menentukan golongan dilihat dari elektron valensi. Elektron valensinya mengisi orbita S-nya 2, orbita P-nya 5. Ini elektron terluarnya pada kulit ketiga. 2 ditambah 5 jadi 7. Ya. Jadi dia golongan 7. Nah, menulisnya tidak pakai Latin tetapi huruf Romawi 7A. Kenapa A? Karena dia mengisi orbita S dan P pada elektron terluarnya SPA. Kalau S dan D di elektron terluarnya itu golongan B. Kalau S dan P adalah golongan A. Ya, jadi kemarin kenapa Bu kok golongannya A? Karena elektron terluarnya mengisi orbita S dan P. Periode dilihat dari jumlah kulit. Ya, kalau kulitnya ada ketiga 3. Ya. Nah, setelah datanya diperoleh baru di sini diisi nak. Ya, golongan 7A, periode ketiga, elektrovalensinya 7, kulit valensinya M yang keluar, konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, ya.
Nah, untuk mengisi yang nomor 2, bagaimana bilangan kuantumnya? Menentukan bilangan kuantum suatu unsur dilihat pada elektron terakhir. Jadi kalau kita lihat, untuk klor, elektron terakhirnya pada orbita 3p5 nih. Jadi dilihat elektron terakhir untuk klor, ya, di ujung lihat 3p5. Maka bilangan kuantumnya adalah 3p5. Posisi terakhir. Berapa nilai N-nya? Lihat ini. Oh, N-nya elektron terakhir itu di N3. L-nya azimut, lihat orbita P. Orbita P itu kita lihat memiliki L berapa? Orbita P atau subkulit P itu L-nya 1. Berarti 1. Lihat, nilai L1 menyatakan subkulit P. Ya, atau orbital. Subkulit atau orbital sama saja. Nah, berapa nilai M? M ini menunjukkan bilangan kuantum magnetik. Menentukan M dari L. Tadi sudah dipelajari M itu dari min L sampai plus L. Ya, dari min, lihat M. Menentukan M itu dari min L sampai plus M. Dari min L sampai plus L. Nah, kalau L-nya 1, maka M-nya ada 5 kotak. Ya. Kita lihat 5 kotak. Nih, M. Misalnya L-nya 1, M-nya mulai dari min 1. Nih. 3 kotak, maaf. Ya. Ulangi lagi ya. Untuk menentukan bilangan kuantum magnetik, M harus dilihat dari L. Ya. Kalau L-nya 1, maka nilai M-nya ada 3. Dari min 1, 0 plus 1. Lihat, L-nya 1, M-nya ada 3. Min 1, 0 plus 1. Pada M, nih, dari mana 0? Lihat, jumlah elektronnya itu ada 5. Mengisi, nih, orbital P-nya kita lihat. Ya, nih orbital P-nya kan ada 5. Kita lihat nih. Berarti 1 arah ke atas setengah penuh dulu. Ya. 2, 3 baru membentuk pasangan. Ingat aturan 4, 5. Jadi elektron ke-5 itu jatuh di M-nya 0. Arahnya kemana? Ke bawah, min setengah. Jadi bilangan S-nya terakhir bilangan kuantum spin. Arah elektron itu bergerak. Berputar kemana? Nih, min setengah. Lihat di sini arahnya ke bawah. Elektron terakhir yaitu elektron ke-5. Ya nak ya? Paham? Jadi menentukan bilangan kuantum dilihat dari elektron terakhir ya. Nah, kita lihat. Elektron terakhir untuk Cl di 3p5. Ya. Tadi ada yang menanyakan, berapa bilangan kuantumnya? Jadi lihat elektron terakhir di 3p5. Nah, kita lihat. 3p5 menentukan N. Ini lihat ada angka 3, N-nya 3. L-nya berapa? Oh, ini P. Kita lihat. Kalau subkulit P berarti nilai L-nya 1. Lihat, subkulit P berarti nilai L-nya 1. Oh, ketemulah 1. Berapakah M? Nah, lihat. Kalau L-nya 1, M-nya itu mempunyai 3 ruangan. Ya, min 1 karena nilai M itu dari min L sampai plus L. Ya, nilai L-nya 1 berarti 3. Min 1, 0 plus 1. Nah, karena pada M itu ada 5 elektron, maka elektron terakhir yang ke-5 itu jatuh di M-nya berapa? Nih, kita lihat ya. Nih, pertama menurut aturan Aufbau atau ini nih yang lebih jelas. Ke atas dulu. 1, 2, 3,
lalu 4, 5. Nah, atau ini nih, 1 ke arah atas, 2, 3, lalu kembali lagi membentuk pasangan 4, 5. Jadi elektron terakhir jatuh di sini nih. Di M-nya 0, maka nilai M itu ada 0. Jadi dilihat elektron terakhir jatuh di M-nya berapa ya. Arahnya kemana? Oh ini lihat. Elektron terakhir arahnya ke bawah, berarti min setengah. Jadi bilangan quantum spin itu menunjukkan arah perputaran elektron. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif elektron bergerak searah jarum jam. Kalau negatif adalah berlawanan arah jarum jam. Demikian yang Ibu sampaikan, semoga paham dalam menjawab soal tugas mandiri. Dicoba ya nak ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.